Di pagi buta, seorang ibu dan anaknya mencari tanaman herbal untuk menyembuhkan penyakit sang ayah yang mulai lumpuh. Tanpa dibekali ilmu pengetahuan, mereka menggunakan tanaman apapun yang dipercaya sebagai obat dari segala penyakit. Saat mengumpulkan tanaman herba, samar-samar terdengar suara teriakan gadis dari dalam rumah. Ibu dan putra sulung lari pulang dan menemukan si gadis bungsu bernama Nart yang menjerit kesakitan. Entah apa yang merasuki gadis itu, namun teriakannya sungguh memekakan telinga. Nart berulang kali mengatakan jika perutnya terasa sakit. Gadis yang masih sehat bugar itu tiba-tiba terserang kemalangan yang membuat perutnya menggelembung seperti balon yang ditiup angin. Ibu dan putra sulung tak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya menyiapkan obat untuk sang ayah yang sudah sakit selama bertahun-tahun lamanya. Nart menjerit semakin hebat hingga sekujur tubuhnya menggelembung dan pecah mengeluarkan darah. Tak hanya di bagian perut, namun lehernya ikut menggelembung hingga akhirnya gadis malang itu meninggal dunia. Dan film pun dimulai. Sehari setelah Nart meninggal dengan cara tak wajar, kabar kematiannya pun langsung merebak ke seluruh penjuru desa. Meski suasana terasa mencekam, semua orang harus tetap menjalani kehidupan mereka seperti biasanya, tak terkecuali keluarga petani yang tinggal di ujung desa. Pagi itu, ibu sudah sibuk memasak di dapur sambil mendengarkan radio. Karena hari sudah jam 6 lebih, Yat yang bangun kesiangan langsung lari keluar rumah untuk menyiram tanaman. Untungnya, Yam, si adik baik hati, sudah menggantikan tugas kakaknya itu untuk menyirami bibit tanaman yang jadi sumber makanan pokok dan penghasilan mereka. Keluarga petani itu memiliki 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Putra sulung mereka bernama Ya sudah bergabung menjadi tentara dan menjalani pelatihan di luar daerah. Di bulan April kala itu ada perayaan festival Tahun Baru Songkran. Yat sempat menanyakan kapan kakaknya itu pulang dari pelatihan agar bisa pergi ke festival bersama. Dalam suratnya, Yat mengabarkan akan pulang ke rumah 1 atau 2 hari ke depan. Ibu merasa cukup aneh dengan kepulangannya yang mendadak. Sedari dulu, Yat sangat ingin menjadi tentara, namun kini ia memilih untuk pulang dan menjadi petani membantu sang ayah. Ibu berkata, nanti malam ayah akan membawa anak-anak ke acara festival. Ia meminta Yat dan Yam untuk menjaga si kecil Ye agar tidak jajan gulali karena bisa merusak gigi. Saat bercengkrama, mereka bertiga langsung siap-siap untuk pergi ke sekolah. Di perayaan Tahun Baru Thailand, sekolah akan diliburkan esok hari. Yat lupa memberitahu ibunya jika ia harus membersihkan kelas dan pulang lebih sore dari biasanya. Yam berjanji akan membantu dan menunggu sampai Yat selesai piket. Melihat angkutan umum yang sudah hampir tiba di tempat ngetem, Yat mengajak Ye dan Yam untuk lomba lari sampai ke tempat pemberhentian bis. Ye langsung berlari kencang ke jalan raya, namun langkahnya terhenti tepat di depan pohon keramat. Di bawah pohon itu ada altar pemujaan yang dipenuhi dengan bunga kering dan asap tebal. Setelah termenung sebentar, Ye langsung lari menaiki bis hingga mereka sampai di sekolah. Pulangnya, Yat selesai tugas piket bersama 2 teman lainnya. Ia tak menyadari ada kertas yang jatuh dari laci meja. Saat 2 temannya membuang sampah, Yat membersihkan papan tulis sendirian di dalam kelas. Ia bisa mendengar suara lirih dari kertas yang jatuh ke lantai. Saat ditengok, muncul seseorang yang duduk di bangku itu. Ternyata, Yam baru keluar dari kelas dan menghampiri Yat agar bisa pulang bersama. Sembari menunggu Yat membersihkan kelas, Yam membuka bungkusan kertas di laci meja yang ternyata berisi lukisan wajah mengerikan. Semua kertas itu berisi coretan dengan wajah yang sama dan tertulis nama Nart di belakangnya. Yat berkata jika bangku yang diduduki adiknya itu adalah tempat milik Nart. Yam langsung terkesiap menyadari nama itu si gadis yang mati dengan cara mengerikan. Meski tugas piket belum usai, Yat langsung menarik Yam untuk pulang dengannya. Mereka bertiga pulang menggunakan angkutan umum menuju ke desa makam Tia. Yat masih setia membawa rantang bekal makanan karena di zaman itu belum ada kantin sekolah dan banyak orang kesulitan uang. Setelah turun dari angkutan umum, mereka jalan kaki melewati hutan yang menyimpan pohon besar keramat.
Y kembali terhenyak saat melintasi pohon itu karena mereka bertiga tidak bisa melihat jelas ada bayangan berdiri di bawahnya. Seiring kaki melangkah, sosok bayangan itu terlihat semakin jelas dan mereka berlari ketakutan hingga tak sengaja menabrak Yot, kakak laki-laki ketiga yang ditugaskan untuk menjemput adik-adik perempuannya. Yat memberanikan diri untuk menoleh ke arah pohon keramat itu, namun sosok hantu wanita mengerikan sudah menghilang begitu saja. Yot bersikeras membawa adik-adiknya jalan kaki sampai rumah sejauh 2 km. Langit sore semakin gelap hingga sang ayah mulai murka. Kala itu ayah meminta anak buahnya Moon untuk mencari pekerja tambahan agar bisa menggarap sepetak lahan setelah musim panen usai. Anak kedua yaitu Yos menemani sang ayah untuk berbicara dengan para pekerja. Ia berencana untuk membangun gubuk dekat lahan kosong yang berada 6 km dari rumah. Melihat adik-adiknya kena marah, Yos mencoba membantu dan mengalihkan perhatian sang ayah dengan urusan pertanian. Malam itu, ayah membawa anak-anak pergi ke festival dengan menggunakan mobil pick-up yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil panen. Tempat festival yang jauh dari rumah membuat mereka harus bersabar mengikuti perjalanan malam. Sesampainya di sana, semua anggota keluarga langsung berdoa di kuil untuk meminta segala keinginan. Yat heran dengan sikap ibu yang tak banyak meminta permohonan. Di tahun sebelumnya, ibu lebih banyak berdoa, namun kali ini ibu bergegas bangkit dari tempat ibadah. Setelah berdoa, anak-anak langsung menikmati sajian festival malam yang penuh dengan wahana permainan. Yam sempat batuk-batuk hingga dikira masuk angin. Meski tak enak badan, Yam tetap memaksa untuk naik biang lala bersama. Mereka pun naik wahana favorit anak-anak itu hingga sampai di roda paling atas. Y mengintip ke bawah sembari mendengar cerita kakak-kakaknya. Tak disangka, Y melihat sosok wanita mengerikan yang menatap tepat ke arah matanya. Y langsung bersembunyi di balik punggung Yam hingga membuat gadis itu penasaran. Ternyata setelah melihat penampakan wajah itu, Yam langsung batuk-batuk dan Y menggigil ketakutan. Anehnya, hanya Y dan Yam saja yang bisa melihat sosok mengerikan itu, sementara Yat tidak bisa melihat siapapun di sana. Setelah turun dari biang lala, Yam semakin tak enak badan sampai hampir jatuh pingsan. Melihat Yam kesakitan, ibu langsung minta ayah untuk segera pulang ke rumah. Ayah meminta Yos untuk membawa Yam ke klinik esok hari. Hari berganti. Siang itu, Yos baru keluar dari klinik setelah memeriksakan kondisi adiknya. Ia tak menduga dokter di klinik mengatakan adiknya sehat walafiat. Padahal hari itu, Yam terlihat sangat lemah dan tak berhenti batuk-batuk. Saat hendak pulang, Ya tiba-tiba sudah berada di dekat mobil dan mengambil alih kemudi. Sebagai adik kedua, Yos cukup terganggu dengan sikap keras kepala kakak pertama. Ya langsung menanyakan apa yang terjadi pada Yam karena adik cantiknya itu terlihat sangat pucat. Yam berkata jika ia hanya kelelahan dan mendapat vitamin dari dokter. Untuk menghibur Yam, Ya mengajak adiknya itu untuk pergi ke pasar. Hanya Yos yang terlihat tak suka dengan ide gila sang kakak. Meski Yos tak setuju, mereka tetap pergi bersenang-senang di pasar sembari membeli berbagai macam makanan. Saat perjalanan pulang, Yam sampai ketiduran karena terlalu letih seharian di luar rumah. Ya memberikan korek api untuk Yos, namun anak kedua di keluarganya itu selalu benci dengan anak pertama. Apalagi melihat tingkah Ya yang sembarangan dan tak tahu aturan. Sesampainya di rumah, Yot langsung menyambut kepulangan kakak pertama. Ya tak lupa memberi korek api yang sama pada anak ketiga. Yat dan Yi ikut lari menghampiri sang kakak disusul ibu dan ayah. Melihat anaknya kembali, ibu langsung memeluk dengan penuh kerinduan. Ayah sebenarnya sudah meminta anak buahnya Sing untuk menjemput Ya di terminal. Namun karena Ya melihat Yot dan Yam di mobil ayahnya, ia memilih untuk pulang bersama kedua adiknya. Ibu bergegas ke dapur untuk masak besar. Sore itu mereka duduk bersama di meja makan untuk saling bertukar cerita pengalaman masing-masing. Dalam perbincangan itu terlihat banyak perbedaan antara Ya dengan sang ayah. Ayah lebih sependapat dengan Yos yang selalu disiplin dan taat aturan. Sementara Ya jauh lebih santai dan menjalani hidup sesuka hati. Ia bahkan pesta miras di hari perpisahannya dengan rekan-rekan sesama tentara. Ya selalu meminta sang ayah untuk tidak terlalu keras pada adik-adiknya agar mereka tidak tertekan hidupnya.
Yam mulai merasa pusing dan meminta bantuan Yat untuk berjalan menuju ke tempat tidur. Malam harinya, Yam mulai bermimpi aneh tentang darah, organ dalam yang segar, dan hantu wanita. Yam terbangun melihat tirai yang mengalun tertiup angin. Ia membuka tirai itu dan Yat ikut terbangun melihat Yam pergi keluar kamar. Ia mengikuti sang adik yang masih sakit takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Anehnya, Yam tidak menjawab pertanyaan dari Yat dan sibuk melakukan hal lain di dapur. Ternyata Yam berkata dirinya sangat lapar dan kembali tidur setelah menyantap makanan. Yat ikut tidur pulas di mana suara hantu yang mengulang kata Tiot membuat mata terlelap. Pagi harinya, ayah kebingungan dengan sikap Moon yang mendadak berhenti kerja dan mengaku ketakutan dan tak mau tinggal di ladang mereka lagi. Ia mencoba menggali informasi dan memberikan rokok untuk Moon. Ia ingin tahu ketakutan apa yang dialami Moon selama bekerja di sana. Karena kejadian itu masih membuatnya takut, Moon menolak untuk bercerita. Ia bersikeras untuk berhenti kerja di ladang keluarga petani itu dan memilih untuk pulang ke desa seberang. Setelah semua pekerja meninggalkan ladang, ia meminta 2 anak laki-lakinya untuk menyelesaikan semua pekerjaan di sana. Mereka harus segera mengemasi bawang dan mengeringkannya. Melihat Yam sudah terbangun, Yat mengajak adiknya untuk jalan-jalan keluar rumah. Tanpa alasan yang jelas, Yam tiba-tiba berteriak dan mengumpat dengan umpatan yang sangat kasar. Ibu terkejut melihat kalimat itu dan menyambangi kamar putrinya. Yam langsung memfitnah Yat dan menuduh kakaknya berbuat jahat. Ibu tampak kesal dan menegur Yat selaku kakak yang lebih tua dari Yam. Yat terlalu sedih hingga keluar dari rumah untuk menangis di lumbung tempat penyimpanan hasil panen. Yi datang menyusul dan meminta untuk tidur bersama Yat nanti malam. Ternyata Yi takut melihat Yam yang tidur menyamping dengan tatapan tajam sepanjang malam. Yi menjelaskan wajah Yam sangat menakutkan sambil menggambar di tanah. Yat langsung menghapus gambar wajah mengerikan itu agar tidak dihantui nanti malam. Yat bercerita pada ibu jika Yam bertingkah aneh seperti kerasukan setan. Ibu yang sudah pusing memikirkan banyak masalah meminta Yat untuk bersabar dalam menghadapi adik-adiknya. Apalagi Yam sedang sakit dan butuh perhatian lebih. Ibu bergegas pergi setelah mendengar klakson mobil ayah. Ibu akan menginap sehari di rumah nenek dan menitipkan adik-adik pada Yat. Saat ayah mengantar ibu ke terminal, Yat menyadari ada yang aneh dengan situasi di kampung halamannya itu. Yat menghampiri kakaknya dan berkata jika ia mendengar suara wanita dari luar rumah tadi malam. Naasnya, hanya Yat yang mendengar suara itu, sementara ketiga kakak laki-lakinya tak ada yang mendengar. Malam harinya, saat Yat hendak mandi, Yat berkata jika Moon pernah mendengar suara wanita itu juga. Moon menolak untuk bercerita dan hanya berkata akan ada hal buruk yang kembali datang. Di malam yang sangat larut, Yat terbangun melihat Yam berjalan keluar kamar. Suara wanita mengerikan kembali terdengar mengucapkan kata Tiot berulang kali. Suara itu membuat Yat mengantuk bahkan tertidur dengan cepat. Yat berusaha untuk tetap terjaga dan menggigit jarinya sendiri agar tidak tidur. Ia lari mencari keberadaan Yam sambil membangunkan kakak laki-laki. Yi langsung menangis menyadari ditinggal sendirian di dalam kamar. Karena Yam menghilang entah kemana, Yat meminta Yi untuk sembunyi di dalam lemari, sementara ia akan mencari keberadaan adik limanya itu. Suara keributan masih terdengar lantang dari luar rumah. Setelah Yi bersembunyi di dalam lemari, Yat bergegas pergi untuk memeriksa keadaan. Melihat pergerakan di tengah ladang, Yat mengira itu adalah adiknya. Ya, Yot dan Yos sudah sigap menggunakan senjata untuk menembak siapapun yang mencurigakan. Yat menuju ke arah bangunan itu dan setelah menembak hantu kepala itu, Yos berhasil menemukan Yam dan membawa keluarganya untuk kembali masuk ke dalam rumah. Mereka mengunci pintu rapat-rapat agar tidak ada yang keluar malam-malam. Setelah dibaringkan ke atas ranjang, Yam terbangun dan merintih kesakitan. Ia mengaku sakit perut hingga tak bisa berjalan sendiri. Ya meminta Yam untuk kembali tidur berharap esok akan lebih baik. Tepat jam 2 dini hari, Yat duduk bersama ketiga kakak laki-lakinya untuk meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Malam itu, Yat sengaja mengajak 2 adiknya untuk begadang agar mendengar suara wanita yang didengar oleh Yat.
Mereka minum alkohol selagi ayah dan ibu pergi menginap di luar rumah. Ya masih bertahan sendiri sementara dua adiknya sudah terlelap. Ya mulai menyadari ada penurunan tegangan listrik yang membuat salah satu lampu mati. Yam tampak berjalan keluar rumah melalui pintu samping. Suara wanita berkata Tiot langsung menimbulkan rasa kantuk bagi mereka yang mendengarnya. Ya tersungkur hingga tidur pulas di depan pintu, membiarkan Yam pergi begitu saja. Pria itu sampai membakar telapak tangannya sendiri agar rasa kantuknya hilang. Setelah Yam pergi, Ya membangunkan Yot dan Yos untuk mencari keberadaan Yam bersama. Mereka berhasil menemukan Yam, namun langsung pingsan di tengah hutan. Saat hendak membawa Yam kembali ke dalam rumah, tiba-tiba Ya berulang kali mengarahkan tembakan ke sosok misterius itu, namun si hantu wanita langsung menghilang dalam sekejap mata. Yos mencari keberadaan hantu itu sementara Yot berusaha membangunkan Yam yang masih pingsan. Setelah mendengar ciri penampakan hantu dari sang kakak, Yat juga pernah melihat saat pulang sekolah di altar tua bawah pohon keramat. Seketika itu, pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Ya tak tega melihat tiga adiknya ketakutan. Ia meminta semua untuk tidur, sementara Ya berjaga sendirian. Pagi harinya, Ya pulang ke rumah setelah mencari tahu tentang kematian Nart. Ia menyadari gejala mirip Yam seperti yang terjadi pada Nart. Ya memberikan uang untuk adik-adiknya sambil memperbaiki mobil untuk menjemput Sersan Pavam. Ia meminta Yos untuk menjaga ladang. Meski awalnya Yos tidak suka dengan Ya, kini adik kedua sudah mulai luluh setelah Ya mengutarakan permintaan maafnya karena meninggalkan rumah untuk jadi tentara. Ya pulang ke rumah dan mengajak Yam pergi beli susu merah muda. Karena Yam masih sakit, Yat harus membujuk ibu terlebih dahulu. Sembari menunggu Yat kembali, Yam bersiap untuk memilih baju di lemari. Ia tak menyadari ada sosok wanita misterius yang menyelinap ke dalam kamar melalui jendela. Seketika itu, Yat masih berada di dapur meminta izin pada ibunya membawa Yam pergi beli susu. Ibu tampak kesal melihat kondisi kesehatan Yam yang tidak memungkinkan. Di waktu yang sama, wanita misterius itu menarik gigi dari dalam mulut Yam sampai lepas. Darah keluar dengan sangat deras sementara gigi itu dimakan si wanita gila yang bernama Cuai. Ibu baru mendengar ada suara aneh di kamar Yam dan langsung menyambanginya. Lihat Cuai menyakiti anak gadisnya, ibu langsung mengusir wanita gila itu dan mencambuknya dengan sebilah kayu. Cuai tertawa terbahak-bahak sembari melangkah pergi keluar dari rumah itu. Ya membawa Sersan Pavam untuk memeriksa adiknya di rumah, namun pintu terkunci rapat seolah tak ada siapapun di sana. Yat membukakan pintu dan mengabarkan jika Sersan sudah datang. Ibu langsung mengadu bahwa Cuai datang ke rumah dan menyakiti Yam. Mereka langsung masuk kamar melihat kondisi Yam yang semakin memprihatinkan. Sersan mencoba mendekati gadis itu namun justru diludahinya. Sersan langsung tahu jika Yam kerasukan setan. Sersan Pavam menjelaskan bahwasanya Cuai baru sebentar tinggal di desa mereka. Konon, Cuai bisa memanggil rohmon atau roh wanita menangis dan mempraktekkan ilmu hitam. Pada akhirnya, Cuai jadi gila dan kerasukan setan setelah gagal menguasai ilmunya sendiri. Tak ada yang berani mendekati Cuai karena takut tertular kutukan roh jahat. Semua kejadian aneh itu selalu disangkut pautkan dengan Cuai. Sersan pun mengajak Ya untuk mengunjungi rumah Cuai yang terletak di atas bukit. Wanita gila itu mengumpulkan organ dalam hewan disatukan dalam wadah untuk kemudian dikangkangi dan dikencingi. Ya dan Sersan Pavam membuka pintu rumah saat Cuai mengeluarkan gigi Yam dari dalam mulutnya. Gigi itu dimasukkan ke dalam wadah bersamaan dengan organ tumbal lain. Ya menendang nampan berisi potongan tubuh manusia itu hingga tumpah ruah ke tanah. Tongkat Cuai ikut terhempas dan menancap di dinding kayu. Ya memaksa wanita gila itu untuk mengakui semua perbuatan jahatnya. Tiba-tiba, dengan penuh kesadaran, Cuai memaksa tongkat itu untuk menembus keluar ke belakang kepala. Ya dan Sersan Pavam tidak bisa melakukan apapun selain pergi dari rumah mengerikan itu.
Sersan menegaskan bahwa roh jahat akan selalu mencuri raga manusia untuk dihinggapi baik sementara maupun selamanya. Kini, roh Cuai menginginkan tubuh baru dengan takdir kehidupan yang jauh berbeda dari takdir hidupnya sendiri. Gigi Yam adalah media penting yang digunakan roh Cuai untuk merasukinya. Mereka terlambat untuk menggagalkan ritual itu dan kini besar kemungkinan tubuh Yam akan jadi tempat singgah roh Cuai selamanya. Sersan meminta Ya untuk pulang ke rumah dan menjaga adik-adiknya. Ia hendak mencari cara lain untuk menyelamatkan Yam. Sesampainya di rumah, Ya meminta Yat untuk tidur bersama Yi di kamarnya. Sementara ia kembali berjaga untuk mengawasi Yam. Tepat jam 2 pagi, Ya masih terjaga bersama adik kedua Yot. Jika dalam waktu 4 jam lagi tak ada yang terjadi, maka Yam bukan tubuh incaran Cuai. Seiring berjalannya waktu, listrik di rumah itu kembali bergejolak diiringi dengan suara wanita yang mengulang kata tiot-tiot. Mereka mulai mengantuk berat sampai Ya membakar telapak tangan dengan api lilin. Saat Yot dan Yos tumbang dalam tidurnya, Yat masih terjaga dengan cara menggigit tangannya sendiri. Yam berjalan keluar dari kamar dengan mulut komat kamit dan mata jelalatan. Ya tak kuasa menahan rasa kantuk hingga ia pun tertidur pulas di lantai ruang tamu. Yam mereka pergi sementara Yat masih bertahan dan bergegas membangunkan kakaknya. Yat sampai menampar pipi Ya dengan sangat kencang agar terbangun dari mimpi indahnya. Setelah Yot dan Yos bangun, Yat mengajak dua adik laki-lakinya untuk mencari Yam di belakang rumah. Sementara Yat harus berjaga di dalam rumah sembari menemani yang masih kecil. Mendengar keributan di depan rumah, ayah dan ibu langsung menghentikan ketiga anak lelakinya. Ya menjelaskan jika Yam tiba-tiba keluar dari rumah dan berjalan menuju ke arah hutan. Saat mereka bertengkar, terdengar suara iblis yang tertawa terbahak-bahak. Ya berusaha memancing roh itu agar muncul di hadapannya. Ibu menghentikan usaha Ya karena takut nyawa Yam akan mati. Seketika itu, atap rumah tertimpa bongkahan batu yang merusak genteng. Ya tak tahan lagi dan bergegas pergi mencari adiknya di ladang. Ia bisa mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat ke arahnya. Ternyata ibu ditembak oleh Ya hingga tak bernyawa lagi. Nasnya tembakan di leher itu membuat kepala ibu patah dan bangkit kembali. Ya yang ketakutan berlari menjauhi ibunya, namun wanita itu terus mengejar hingga kepalanya terkatung-katung menempel tubuh. Setelah keluar dari ladang, Ya baru bisa bertemu dengan ibu yang asli dan berjalan pulang bersama adik-adiknya. Di tempat lain, Yat ketakutan setengah mati saat mendengar orang asing mengetuk pintu. Ternyata yang berusaha menerobos masuk rumah dan memasukkan tangannya ke selap pintu. Kulit tangan itu mulai mengelupas karena tergores pinggiran pintu yang sempit. Tak berselang lama, tangan hantu itu menghilang berubah menjadi suara ibu. Yat langsung membuka pintu dan memeluk ibunya itu. Pagi harinya, Sersan Pava membawa Pak Put untuk membantu mengatasi penyakit Yam. Pak Put berjalan mengelilingi rumah sembari menanyakan beberapa hal. Ia seperti lebih tertarik dengan pohon bambu dan sayuran yang berada di halaman depan rumah. Setelah pas berkeliling, Pak Put siap memasuki rumah. Ia melukis simbol lingkaran merah di atas pintu sebelum menemui Yam di dalam kamar. Pak Put berusaha mengeluarkan iblis dari dalam tubuh Yam, namun gadis itu terus-terusan meronta minta bantuan. Ibu tak tega melihat anaknya kesakitan dan langsung memeluk Yam. Ia bahkan mengusir semua orang dari kamar agar anaknya bisa istirahat dengan tenang. Pak Put terpaksa meninggalkan Yam sendirian sembari mencari cara untuk mengatasi kasus itu. Ia meminta anak-anak untuk menebang pohon bambu di samping rumah. Satu persatu pohon bambu itu disingkirkan hingga menyeruak bau bangkai yang sangat menyengat. Ternyata ada organ dalam manusia yang menghubungkan jiwa Yam dengan iblis. Pak Put meminta agar semua organ dalam itu dibakar sampai hancur. Saat mereka hendak membakar organ dalam itu, Yam tiba-tiba berlari menyambangi Pak Put dan mengucapkan ancaman. Iblis itu bersumpah akan membunuh mereka semua begitu terbebas dari tubuh Yam. Yos dan Yot memegangi tubuh Yam agar tidak menghalangi, sementara Ya menyalakan api untuk membakar semua bagian organ dalam itu. Pak Put menghentakkan tongkatnya ke tanah di mana Yam mulai jatuh pingsan tak sadarkan diri. Ia meminta agar Ya untuk membawa Yam ke rumah sakit karena kondisi gadis itu semakin lemah. Mereka pergi bersama dan menyaksikan ayah, Yos dan Ye yang berjaga di dalam rumah. Perjalanan menuju rumah sakit memakan waktu seharian hingga siang pun berganti malam.
Pak Put menjelaskan bahwasannya Yam dirasuki oleh iblis tua berusia ratusan tahun. Iblis itu memilih anak remaja yang masih labil karena lebih mudah untuk dikuasai. Yam pernah hampir mati karena penyakit malaria. Setelah sekarat menghadapi penyakit, Yam tiba-tiba sembuh total dan jarang sakit setelahnya. Pak Put berkata jika orang seperti Yam sangat jarang ditemui. Roh di tubuh Choai mengetahui keistimewaan itu dan langsung meninggalkan raga wanita gila untuk berpindah ke tubuh Yam. Nart hanyalah camilan yang digerogoti organ dalamnya sampai mati. Karena cuaca mulai berkabut, Pak Put memberikan peluru suci pada Ya untuk digunakan saat instingnya semakin kuat. Ibu mengeluhkan tubuh Yam yang terasa semakin panas membara. Pak Put berkata jika iblis itu tidak mau inangnya masuk ke rumah sakit. Pandangannya mulai terkena sihir di mana semua keluarganya menghilang dari mobil. Di belakang, Yat juga mulai berhalusinasi melihat sosok Nart berdiri di pinggir jalan. Ya terus melaju kencang hingga berhadapan dengan iblis kematian. Ia tetap menjalankan mobilnya dengan cepat hingga semua makhluk mengerikan itu diterabas olehnya. Yat mulai diganggu oleh sosok Nart yang tiba-tiba muncul di atas kepala. Sersan Pavan yang menemani di belakang meminta Yat untuk menutup mata karena saat mereka tak bisa melihat hantu, maka hantu tidak bisa melihat manusia juga. Setelah jauh melangkah, Ya kini diperhatikan oleh sosok keluarganya sendiri yang berdiri menghadang jalan. Di waktu yang sama, Nart berjalan mendekati Yat berharap gadis itu melompat keluar dari dalam mobil dan mati tertabrak kendaraan. Ya menembak peluru suci ke arah keluarganya sembari melewati mereka semua. Sosok iblis yang mengganggu pun lenyap dan keadaan kembali normal seperti sedia kala. Tak berselang lama terdengar suara hantu yang mengulang kata Tiot dan membuat Ya mengantuk berat. Semua orang sudah tidur pulas sementara Ya berusaha sekuat tenaga untuk tetap mengemudi. Pak Put tak bisa dikalahkan oleh sekedar mata Tiot. Ia berusaha membungkam mulut Yam dengan serbuk merah, namun gadis itu justru menggigit jari Pak Put sampai terkelupas kulitnya. Yam mengambil alih kemudi hingga mobil mereka menabrak pohon rindang. Setelah memimpikan keluarga, Ya terbangun dari pingsannya menyadari Pak Put mati tertusuk dahan pohon. Yos dan ibu sudah tergeletak di tengah jalan sementara Yam sibuk menyeret tubuh Yot keluar dari mobil. Ya mencari pistol pemberian Pak Put, namun ternyata Yam sudah lebih dulu mengambilnya. Iblis itu berkata jika ia hanya membutuhkan Yam, namun keluarga Yam sangat mengganggu. Saat Sersan Pavan sadar, Yam langsung menembak kepala pria itu sampai mati. Masih ada 3 peluru yang tersisa. Iblis itu semakin riang hendak membunuh manusia. Melihat Yam hendak menyakiti Yat, Ya mengalihkan perhatian iblis itu dan menusuk tangan Yam dengan pisau. Iblis yang ada di dalam tubuh Yam menjerit kesakitan dan memuntahkan cairan hitam. Dari cairan itu muncul sosok hantu wanita berbaju hitam yang selama ini sudah mengintai keluarga mereka. Ya menembak iblis itu dengan 2 peluru suci terakhir dan langsung membawa Yam ke rumah sakit dengan berlari. Sesampainya di rumah sakit Paholpol Payu Hasena, Yam mendapat pengobatan medis serta infus untuk menguatkan tubuhnya yang lemah. Saat tersadar, ia berkata sudah tidur lama hingga tak pernah bertemu keluarga. Yat menjelaskan jika Ya dan Yot sedang membawa ibu ke ruang periksa. Yat langsung memeluk adiknya itu dengan tangis haru. Di waktu yang sama, Ya bercerita pada Yot jika sebelum ia pulang, ibu mengirim surat dan menceritakan kisah aneh padanya. Ibu sendiri yang meminta Ya pulang agar bisa menjaga adik-adiknya. Malam itu, Yam tiba-tiba bertingkah aneh dan mencabut giginya sendiri. Iblis itu berkata jika Ya akan segera pergi dan membuat tubuh Yam kejang hebat. Setelah mengalami kejang-kejang, perut Yam menggelembung di mana kuku jemarinya terkelupas dari kulit. Setelah berjibaku dengan kesakitan yang amat parah, Yam akhirnya tak kuat menanggung siksa hidup dan memilih untuk pergi. Iblis itu masih berani menatap dari luar bangunan seolah terornya tak bisa dihentikan. Pagi harinya tubuh Yam dikremasi di kuil agar bisa didoakan oleh orang banyak. Ya menghancurkan altar yang ada di bawah pohon keramat agar roh itu meninggalkan desa tercintanya. Tanpa gentar, Ya berkata jika ia pasti akan menemukan roh jahat itu lagi dan mengirimnya ke neraka. Dari bola matanya terlihat sosok kepala hantu wanita yang sangat bengis menaruh dendam, dan film pun berakhir. Kisah perjuangan sebuah keluarga dalam meneror iblis di tahun 70-an ini banyak diperbincangkan di seluruh Thailand hingga menjadi urban legend yang sangat menakutkan.
Tak hanya cara kematian yang cukup tragis, namun kasus kerasukan yang melibatkan roh berumur ratusan tahun membuat cerita semakin menegangkan. Sayangnya, tampilan hantu yang menyeramkan tidak ditampilkan lebih sering hingga suasana horor kurang didapatkan. Kisah berpusat pada proses penyembuhan Yam yang memakan banyak waktu dan kurban. Pada akhirnya, orang-orang yang terkena kutukan akan mati dengan cara tak wajar dan menanggung takdir hidupnya masing-masing. Kematian adalah hak prerogatif Tuhan di mana nyawa manusia digenggam olehnya. Manusia terkuat sekalipun tak akan bisa melawan maut karena ruh akan kembali pada penciptanya. Terima kasih dan sampai jumpa.